pada waktu krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998 adalah salah satu peristiwa yang mengubah arah sejarah ekonomi Indonesia. Meski sebelumnya ekonomi Indonesia menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan yang relatif baik. Krisis yang terjadi disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Mari kita telaah data dan fakta yang ada mengenai ekonomi Indonesia pada masa itu dan krisis yang terjadi. Pertama, kondisi ekonomi sebelum krisis 1990-an. Pada awal dekade 1990-an, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi ekonomi yang baik antara lain PDB dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia tumbuh dengan rata-rata lebih dari 7% per tahun antara tahun 1989 hingga 1997. Stabilitas nilai tukar rupiah relatif stabil dan inflasi juga terkendali. Pada 1997, inflasi Indonesia tercatat sekitar 5%, sebuah angka yang masih dalam batas wajar. Surplus neraca pembayaran. Indonesia menikmati surplus di neraca pembayaran pada tahun-tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki cadangan devisa yang cukup kuat dan tidak tergantung pada pinjaman luar negeri yang berlebihan. Kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi yang mengandalkan sektor ekspor, terutama dari komoditas seperti minyak, gas, dan produk pertanian. Kedua faktor penyebab krisis ekonomi Indonesia 1997 sampai 1998. Walaupun Indonesia tampak stabil secara ekonomi, ada sejumlah faktor yang menyebabkan krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Poin pertama, krisis finansial Asia 1997. Krisis dimulai pada Juli tahun 1997 di Thailand dengan terjadinya devaluasi baht yang memicu ketegangan di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penyebab utamanya adalah ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Banyak perusahaan Indonesia yang memiliki utang dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan ketika nilai tukar rupiah jatuh, pembayaran utang ini menjadi sangat berat. Sektor perbankan yang rentan, banyak Bank Indonesia yang kurang berpengalaman dalam manajemen risiko. Krisis keuangan di negara-negara tetangga membuat banyak bank yang sudah rapuh menjadi terpuruk. Poin yang kedua, kelemahan struktural ekonomi, keterbatasan cadangan devisa. Indonesia tidak memiliki cadangan devisa yang cukup untuk mempertahankan nilai tukar rupiah. Kebijakan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sebelum krisis, seperti pinjaman luar negeri yang besar dan keterbukaan pasar keuangan, tidak dilaksanakan dengan hati-hati. Poin yang ketiga, faktor politik dan sosial, korupsi dan ketidaktransparan. Pemerintahan Soeharto
dikenal dengan tingkat korupsi yang tinggi yang merembet ke dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara, ketegangan sosial dan politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto mulai meningkat, yang pada akhirnya memicu kerusuhan sosial pada Mei tahun 1998. Ketiga, dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi Indonesia pada 1998 membawa dampak yang sangat besar. Antara lain pelemahan rupiah. Nilai tukar rupiah anjlok dari sekitar 2.500 rupiah per dolar Amerika Serikat pada awal 1997 menjadi lebih dari 16.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pertengahan ke 1998. Inflasi melonjak. Inflasi Indonesia melonjak tajam, mencapai lebih dari 70% pada tahun 1998, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Resesi ekonomi. PDB Indonesia kontraksi hampir 13% pada tahun 1998, sebuah penurunan yang sangat tajam. Krisis perbankan. Banyak bank di Indonesia yang mengalami kebangkrutan dan pemerintah terpaksa melakukan bailout dengan dana publik untuk menyelamatkan sistem perbankan. Keempat, apakah krisis ini dibuat? Beberapa pihak berpendapat bahwa krisis ini bisa jadi dipicu oleh manipulasi pihak-pihak tertentu, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ada beberapa faktor yang menunjukkan hal tersebut. Spekulasi mata uang. Banyak pengamat berspekulasi yang memanfaatkan krisis ini dengan menyerang mata uang di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini diperburuk oleh ketergantungan Indonesia pada pinjaman luar negeri dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Keterlibatan IMF Indonesia pada awalnya menolak bantuan dari IMF, tetapi kemudian pemerintah Indonesia terpaksa menerima bantuan dengan syarat yang sangat berat, seperti reformasi ekonomi yang mendalam, privatisasi, dan pengetatan fiskal. Beberapa menganggap bahwa kebijakan IMF ini memperburuk keadaan ekonomi Indonesia. Namun, meskipun ada spekulasi, krisis tersebut adalah akibat dari kombinasi faktor-faktor internal yang memang sudah ada, seperti ketergantungan utang luar negeri dan korupsi, serta faktor eksternal, yaitu krisis finansial Asia. Kelima, reformasi dan pemulihan pasca krisis. Setelah kejatuhan Soeharto pada Mei tahun 1998, Indonesia memulai era reformasi. Proses pemulihan ekonomi dimulai dengan bantuan internasional, restrukturisasi utang, dan perubahan besar dalam sistem politik dan ekonomi. Beberapa langkah pemulihan antara lain penyelamatan sistem perbankan. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi sistem perbankan dengan pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional BPPN. Kebijakan IMF. Indonesia melaksanakan serangkaian kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF, meskipun kontroversial, untuk memulihkan ekonomi, reformasi politik, demokratisasi, dan desentralisasi dilakukan untuk memperbaiki sistem politik dan mengurangi praktik korupsi. Pada kesimpulannya adalah krisis
ekonomi Indonesia tahun 1997 sampai 1998 bukanlah krisis yang dibuat-buat. Meskipun ada unsur spekulasi dan campur tangan pihak luar yang memperburuk situasi, penyebab utama krisis ini adalah faktor struktural yang sudah ada dalam perekonomian Indonesia, seperti ketergantungan utang luar negeri, kelemahan sektor perbankan, dan ketidakstabilan politik. Krisis tersebut mengarah pada perubahan besar di Indonesia, baik dalam kebijakan ekonomi maupun dalam sistem politik dan pemerintahan. Itu sendiri